Oke, dan sebelum ayat dibacakan oleh Pak Maruli dan ya, Bu Ayu sudah siap ya sama Pak Maruli. Sebelum ayat dibacakan, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Silakan Ibu Ripka. Terima kasih Bu Endang. Tuhan, Bapak kami yang bertahta dalam dan surga, kami bersyukur Tuhan buat berkat-Mu, buat kasih-Mu yang senantiasa baru Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Bilang Kau pimpin kami Tuhan, kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, baik untuk yang bacakan firman-Mu Tuhan, Engkau berkati Tuhan, para petugas-petugasnya Tuhan, dan juga untuk firman-Mu, boleh menjadi pedoman buat kami sehari-hari Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Yesus. Kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Ripka. Silakan Bu Ayu. Baik, Bu Endang. Saya akan membacakan Mazmur pasal 100. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Demikian. Ya, selanjutnya mari kita mendengarkan dari Yohanes 2. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu, saatku belum tiba?" Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air," dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Sesudah itu Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya. Dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahku menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah
dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian, sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Dan karena kita tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Demikian firman Tuhan. Silahkan Mas. Ya, oke. Yesus ngamuk, saudara ya. Kenapa Yesus ngamuk? Saudara, Yesus itu, Tuhan Yesus nggak pernah marah, saudara ya. Tapi sekali marah, medeni, saudara ya. Tuhan Yesus nggak pernah marah, sekali medeni. Saya seumur umur nggak pernah ngacak-ngacak pasar, nggak pernah ngacak-ngacak orang jualan ya. Ya saya pernah berkelahi, pernah apa, tapi ya nggak pernah ke tokonya orang lalu tak acak-acak tokonya begitu ya. Ya nggak tega juga ya, saudara ya. Tapi kali ini Yesus ngamuk. Sebentar. Oke, biar rapi. Kali ini Yesus benar-benar marah. Ya, karena apa, saudara? Karena orang main-main dengan bait suci. Saudara, tubuh kita ini adalah bait suci. Ya, seringkali kita ini main-main. Kita ini mengotori bait suci. Ini ya, dengan berdagang, dengan menajiskan tubuh kita. Ya kan? Dengan mamon, ya kan? Saudara, ketika kita terlibat hutang, ya, apa yang kamu cari? Kamu kalap, cari utangan, atau buka tutup lubang, atau kamu mau serahkan sama Tuhan, bersuruh sama Tuhan, sambil berusaha bekerja semampunya. Tapi jangan utang lagi, saudara. Ya, jangan utang lagi, serahkan sama Tuhan. Ya, ketika kamu lagi anakmu sakit, jangan cari utang sana, utang sini, saudara. Bekerja, tabungan dibuka, apa yang bisa dijual, dijual. Tapi jangan utang. Karena begitu kamu berutang, disitulah roh mamon, kamu akan di-drive, hidupmu akan didikte sama uang itu. Begitu kamu berhutang, hidupmu akan didikte. Hutang di Indonesia itu beda dengan hutang di sini, di luar negeri. Kalau di Belanda ini kamu bisa berhutang kepada pemerintah, ya, loan namanya, soft loan, benar-benar ringan. Dan kalau kamu nggak bisa, dicicil nanti. Kamu stop dulu, nanti nyicilnya nanti lagi kalau kamu sudah bisa kerja. Kalau di Indonesia itu kamu utang itu sama bank itu bunganya besar sekali. Contoh ya, kalau di Indonesia itu kalau sekali kamu pergi berutang sama renter itu 1 bulan minim 5%, bisa 10%, ya, 1 bulan sudah. Minim 5%. Di Eropa itu ya 1 tahun, ya 1 tahun 10%, saudara. Bayang, 1 tahun ya maksimum 15%. Maksimum 15%. Jadi kalau kamu nyicil mobil 5 tahun, ya kamu cuma nambah mobil 15 ditambah 15 dikali 5. Ya kan? Kalau 5 tahun itu 75%. Nah, sebentar, sorry ya, salah saudara ya, salah. Jadi 1 tahun itu sekitar 10%. Jadi kalau 5 tahun itu harganya jadi nambah 50%. Murah sekali saudara cicilannya. 1 bulan cuma 1%. Ya. Tapi kalau di apa namanya, di Indonesia, kamu kalau pinjam gitu, wah bunganya tinggi sekali, saudara ya. 1 tahun kamu bisa 15-20%. Jadi kalau 5 tahun itu bisa harga 1 mobil lagi itu kamu itu. Nah, itu contoh ya, betapa murahnya bunga di sini dengan ada struktur. Jadi kalau orang beli mobil di sini atau beli sesuatu, lebih baik dicicil. Karena
bunganya itu hampir nggak ada, hampir nggak berasa. Cuman balik lagi saudara ya, kadang-kadang orang dicicil, akhirnya dia terperangkap dengan cicilan dia, setiap bulan hidupnya hanya mencicil. Nah itulah banyak orang Belanda kemudian terjerat di dalam hutang, ya, ke debt kolektor, karena hutang nyicil macam-macam, nyicil mobil, nyicil apalagi saudara ya, cicilan-cicilan yang tidak perlu saudara, yang kadang-kadang membebani hidupnya. Ya. Dia nggak nyangka kan gampang. Di sini kan ambil kredit gampang, kamu nyicil apa saja gampang di sini. Nah, lalu banyak orang terhutang. Disitulah bunganya murah, maka kamu didrive oleh mamon. Didrive. Kamu tiap hari, tiap bulan kamu berusaha ngejar, cari uang. Hidupmu akhirnya dikotori dengan uang. Cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Cinta itu maksudnya apa, saudara? Kamu akhirnya kudu nyari uang. Kudu. Kalau kamu nggak nyari uang, kamu nanti akan nggak bisa bayar cicilan-cicilan itu, saudara. Ya, serem kali ya, saudara ya. Jangan pernah hidup kita, ya kalau bisa beli cash, belilah cash, tunai. Ya, kalau bisa beli tunai, tunai saja. Tapi kalau Anda pedagang kan harus dicicil ya. Maka berhitunglah yang benar. Jangan sampai kamu hidupnya hanya untuk mencicil hutang. Kamu akan capek. Akhirnya hidupmu ya jadi cinta uang. Kamu kudu ngejar ya. Saya pengalaman ya saudara dulu ya. Saya nggak pernah ingin kaya. Sampai suatu hari saya marah dengan sesuatu ya. Saya harus kaya. Disitulah mulai. Bukannya kekayaan yang saya dapat, justru kesialan yang saya dapat. Bukannya uang yang saya dapat, tapi setiap hari saya harus banting tulang, tidurnya malam, ya pagi-pagi kudu pergi keluar. Nah, tender ini, tender itu, ya uangnya nggak ada, tapi pengeluarannya besar. Mengerikan sekali itu, waktu itu hidup, 4 tahun yang mengerikan dalam hidup saya itu ya, saudara ya. Disitulah hidupnya menjadi najis. Najis karena apa, saudara? Karena uang, selalu uang. Nah itu, gimana Tuhan nggak ngamuk, saudara, sama saya. Ya kan, kesusahan sehari seharusnya untuk sehari. Tapi masalahnya kesusahan sehari saya tidak bisa untuk sehari. Karena hari ini saya kudu bayar utang, besok kudu bayar utang, besok kudu bayar utang. Itu sesuatu yang tidak enak sekali, saudara. Hidupnya tiap hari hanya untuk bayar utang. Dari satu rentenir ke rentenir yang lain. Ya. Wah, itu sangat mengerikan sekali saat itu hidup saya ya. Segala kejahatan yang timbul, ya, yang kita lakukan, asal usulnya gara-gara apa, saudara? Gara-gara uang. Gara-gara kita ngejar-ngejar uang. Alasannya apa, saudara? Karena harga diri, karena anak sakit, karena pengen sekolah, karena pengen punya apa. Akhirnya habis uang, saudara. Saya tidak mengatakan bahwa Anda tidak butuh uang. Ya, tetapi ketika begitu Anda hidupnya hanya untuk uang, ya sampai Anda bisa marah ya kalau uang itu tidak didapat atau ada sesuatu yang nggak beres, Anda langsung bisa sampai marahnya minta ampun dan bahkan bisa kalap ya. Nah, disitulah saudara hidupmu mulai najis. Disitulah kenajisan itu datang. Karena kamu bukan lagi dipimpin oleh Roh Kudus, tapi kamu didrive oleh uang. Nah, apa sekarang yang mendrive hidupmu, saudara? Uang. Uang dengan sendirinya. Kalau nggak kerja kan. Tetapi itulah sebabnya Tuhan ajarkan kita 10% memberikan untuk diakonia, saudara. Ya, bukan buat pendeta, saudara, buat diakonia. 10% itu supaya ada persediaan makanan di rumah Tuhan. Artinya untuk orang-orang miskin. Ya, nah 10% itu kalau dalam komunitas kita ya kasihkan ke yayasan, atau sama yayasan dibagikan untuk orang-orang miskin. Itu 10%. Ya, itulah sebabnya Tuhan ajarin kita 20% untuk menabur.
Itulah sebabnya Sakius memberikan 50% untuk pertobatannya dia, separuh hartanya dikembalikan kepada orang miskin. Itulah sebabnya Yesus berkata kepada orang kaya yang masih muda ini, jualah segala hartamu, ya, bagikan kepada orang miskin. Dimulai dari 10%, saudara. Ya, dimulai dari 10%, lalu 20%, lalu 50%. Ya, disitulah nanti kamu mulai tidak tergantung sama uang hidupmu. Enak, saudara, ya, kalau nggak tergantung sama uang, ya. Kalau Anda tidak didrive sama uang, kalau hidupmu tidak dikendalikan, bangun melek mikir duit, apa setiap hari mikir duit, wah itu pengalamannya tidak enak, saudara. Ya, jangan lagi pokoknya bangun itu mikirin duit, saudara. Jangan lagi-lagi, ya, Jehovah Jireh. Tetapi sebetulnya Jehovah Jireh hanya terjadi bila di awal kita sudah mengendalikan keuangan kita. Di awal kita sudah memperbaiki keuangan kita. Jangan sampai kita besar pasak daripada tiang. Simple, ya. Simple pelajaran ini. Tapi banyak yang lalai. Ya. Saudara, megang uang itu lebih enak daripada kamu pakai motor baru loh, saudara. Megang uang itu lebih enak daripada kamu pakai mobil baru. Ya. Kamu lebih baik pakai motor butut, pakai mobil butut, tapi kamu punya uang di tabunganmu. Dan lebih bersyukur lagi kalau kamu bisa rajin berdiakonia, itu lebih enak, hatimu lebih damai. Dan berkatmu itu bisa tidak putus-putus kalau kamu rajin berdiakonia. Ya. Daripada kamu tiap hari nyicil, matanya mencicil, saudara, tiap hari mencicil yang uang, kamu terikat, itu nggak enak. Lebih baik kita pakai barang butut, ya. Lebih baik kita barang yang sederhana, tapi kita punya tabungan, tapi kita bisa memberi, berbagi dengan sesama, itu lebih enak, lebih nikmat. Ya, hidupmu akan diberikan ketenangan, hidupmu akan diberi damai sejahtera. Disitulah Jehovah Jireh. Jehovah Jireh itu bukan Anda nyicil sebanyak-banyaknya, lalu Anda percaya bahwa Tuhan akan cukupkan. Nyicil mobil, nyicil motor, nyicil tas mahal, nyicil arloji mahal, Anda masih nyicil rumah lagi, masih nyicil, Anda beli iPhone 17, dicicil lagi, Anda beli apa lagi semua, dicicil-nyicil, berlian, perhiasan, dicicil semua. Itu diawali dengan apa, saudara? Diawali dengan cinta uang. Ya. Sehingga akhirnya apa yang terjadi, saudara? Hidupmu jadi kacau. Ya. Hidupmu jadi tegang tiap hari. Hidupmu jadi jahat. Hidupmu jadi senggol bacok. Tapi coba, aku punya uang gaji 10 juta. Ya sudah, 1 juta aku pakai untuk berdiakonia, untuk bersedekah. Yang 9 juta, 1 jutanya aku kasih ke orang tuaku. Tinggal 8 juta, ya buat nyicil rumah. Kalau ada cicilan mobil, jangan mahal-mahal, saudara. Ya, apalagi 10 juta rasanya kalau nyicil mobil keberatan, ya, saudara, ya. Kecuali kamu tidak punya cicilan rumah. Cicilan mobil 4 juta, habis, saudara. Habis. Ya. Oh, tapi kalau nggak dipaksa, nggak punya. Mendingan nggak punya, nggak usah dipaksa. Jadi kamu tenang. Habis terus, Pak. Iya, berarti kamu belum saatnya punya mobil. Ya, kamu nanti tidak menikmati nanti. Ya, jangan sampai separuh hidupmu itu hanya buat mencicil. Ya, 30% lah, saudara, ya, buat mencicil. Tapi jangan sampai separuh lebih. Cicilanmu habis. Akhirnya hidupmu nanti tergantung. Kenapa? Karena kamu ingin memiliki. Nah, itu jangan sampai tuh, saudara, ya. Jangan sampai kamu ingin memiliki sesuatu yang berlebihan. Kalau masih belum bisa beli rumah, kontrak, saudara. Ya. Sekarang trennya zaman sekarang, beli rumah itu rugi, saudara, ya. Kalau Anda mengerti yang saya ngomong, ya, zaman sekarang itu orang ngerti, beli rumah itu rugi. Lebih baik kontrak yang jelas, apartemen atau apa yang jelas. Ya, saudara, ya. Karena kalau begitu kamu beli rumah, kamu harus ganti atap rumah, ganti ini, ganti itu. Ya, kalau nggak diganti, ya rumahmu rusak. Apalagi kalau di Eropa ini mahal, ya, tukang-tukang itu mahal. Nah, kalau di Indonesia, kamu kan kalau gundeng bocor, manggil tukang kan murah. Ya kan? Tetapi kan tetap harus memperbaiki ini, memperbaiki itu. Nah,
konon kalau menurut ekonom sekarang trennya adalah bukan beli rumah, ya, tetapi rumah itu lebih baik kontrak, mobil lebih baik mobil kantor, jangan punya mobil sendiri. Kalau kantor nggak kasih ya udah naik angkutan umum. Kalau mau pergi-pergi ya sewa saja saudara, rental saja, ya gengsi Pak. Siapa yang mau lihat kamu bekerja naik mobil kalau kamu tinggal di Jakarta? Kecuali kalau kamu tinggal di daerah, memang orang lihat mobilmu, saudara ya. Tapi terus kamu bangganya apa? Kamu pamer punya mobil begitu, ya kan? Itu kan menunjukkan bahwa kamu suka pamer dan nanti kamu diiringi sama orang. Hidupmu jadi tambah susah, ya kan? Tapi kalau kamu hidupnya sederhana, ya kemana-mana naik motor saja. Kalau naik motor kan namanya sudah wajar. Kalau mau pergi-pergi keluar kota, ya baru sewa mobil. Sewa saja, saudara. Ya kan? Ya coba dihitung, tetap lebih untung sewa. Ke kantor, balik kantor naik ojek saja, naik Gojek, naik Uber, ya kan? Lebih murah. Atau kalau misalnya kamu nggak malu motor, pengalaman saya di Jakarta saya itu menyesal. Kenapa dulu saya nggak beli motor yang bagus, terus saya pergi ke kantor naik motor. Saya tiap hari nyetir 2 jam, ya, dari Cinere sampai ke Ancol, saudara ya. Sampai ke Sunter kok, Ancol ke Sunter. 2 jam tiap hari saya nyetir, itu gila itu. Kalau saya naik motor pada cuma setengah jam, tapi gengsi. Pengalaman saya, saudara ya, gengsi itu bodoh. Ya, menurut saya gengsi itu bodoh. Hari ini kami hidup dengan kesederhanaan. Ya, kami belajar untuk hidup apa adanya. Makanya semua donasi yang ada itu kita berikan kepada yayasan. Bahkan saya sendiri tidak gajian, ya kan? Tapi kita hidup dengan mengajar. Nah, sekarang istri saya bekerja ya, kebantu. Istri saya bekerja. Ya sedikit karena masih part-time kerjanya. Lalu ya kita hidup apa adanya. Ya, uang nggak ada, tapi hati kita tenang. Hati kita damai. Ya, hati kita itu nggak kalap. Ya kan? Kalau makan tiap hari kita makan enak karena istri saya masaknya enak. Nggak perlu ke restoran. Kayaknya kita tuh hampir nggak pernah ke restoran. Ya, hampir kita tidak pernah ke restoran. Kapan terakhir ke restoran? KFC paling. Ya, KFC aja ya. KFC pun kayaknya setahun ini cuman baru 2 atau 3 kali setahun ini ya, saudara ya. Kalau KFC. Kita pernah ke restoran Cina sekali ya. Dulu ditraktir sama Pak Stephen tahun kemarin ya. Sama Pak HW 2 kali. Itu pun kalau ditraktir. Ya, sebisa mungkin. Ya, kalau kita pergi-pergi, ya, masak di rumah lah. Saya bilang makan di rumah aja. Toh masakannya anak lebih enak. Saudara, hidup begitu tenang. Ya, saya dulu hidupnya, saya kok mikir ya, kenapa sih dulu di Jakarta hidupnya nggak seperti ini ya? Kalau seperti ini kan sederhana begini kan enak, saudara ya. Nggak kemerungsung, cucuk-cucuk ini, cucuk itu, segala macam. Dulu saya di Jakarta itu ngeri ya, saudara ya. Siang jadi, waduh, banting tulang, nggak karu-karuan, duitnya nggak kumpul-kumpul. Ya karena itu hidupnya banyak gengsi. Ya punya ini, punya itu. Saya pernah cerita ya, mobil saya 3, saudara. Mobil saya 3, yang 2 masih nyicil. Yang 1 mobil kantor. Kan bodoh, kenapa? Karena saya seneng mobil. Saya tuh seneng mobil, saudara ya. Jadi, saya apa namanya suka gonta-ganti mobil. Nah, bodoh kan? Bodoh, saudara. Aduh, saya bilang, wah begitu saya ngeliat, ini oh bagus, tukar aja mobilnya. Bodoh sekali, saya kadang-kadang sampai hari ini ya, saudara, saya masih kepikir, oh, saya bodoh sekali ya orang yang hidup ya. Sampai sekarang saya masih mikir, kalau saya dulu hidup, sudah mengerti kebenaran ini, hidup sederhana itu lebih enak. Ya, tentu saya apa namanya nggak jahat, ya nggak usah jahat. Saudara, cinta akan uang itu mengawali segala kejahatan-kejahatan yang lain, saudara. Ya, karena apa? Drive-nya itu loh, triggernya itu kamu cinta uang, materi. Lalu dari situlah merembet ke yang macam-macam. Padahal nggak ada hubungannya, saudara, pemerkosaan, ya. Terus kamu pergi ke mana? Itu nggak ada hubungannya. Tetapi itu triggernya dari cinta uang, akar dari segala kejahatan. Itu trigger, saudara. Begitu kamu cinta uang, ya, maka kamu akan melakukan dosa-dosa yang lain. Dosa-dosa yang lain sudah akan dilakukan. Percaya saya.
Ya, itu trigger. Cinta uang itu trigger, pemicu kamu masuk dosa-dosa yang lain. Dosa seks, dosa kesombongan, iri hati, ya percideraan, bahkan membunuh. Triggernya dari cinta akan uang, materi. Ya, begitu kamu punya materi, kamu egonya naik. Ya, atau kalau kamu lagi nggak punya materi, kamu di drive ya, kamu jadi panas hidupnya. Karena apa? Senggol bacok, saudara. Akhirnya kamu di jalan, diserempet dikit aja kamu ngamuk. Ini mobil masih baru diserempet. Terus kan banyak ya, di jalan-jalan itu ya, cuman kesenggol dikit aja orang sampai heboh begitu ya. Wih, sadis ya. Cewek-cewek cantik-cantik gitu ya. Terus senggol dikit mobilnya ngamuk dia sampai kasar sekali ya. Saya bilang, terus sampai ngelihat mukanya cantik, kelihatannya halus. Tapi saudara ngeri ya. Sekarang itu jadi begitu. Udah bukan hal yang apa ya, sudah lazim ya. Saya sendiri juga ngalami senggol bacok saudara ya gara-gara uang. Ayo kuduskan hidup kita. Mulai dengan 10% berdiakonia, lalu 20% kamu menabur, lalu 50% ketika kamu diberkati melimpah, supaya hidupmu jangan tergantung dengan uang. Kalau kamu sudah seperti saya 100%, saudara. Jadi kalau saya ini kan sudah 100% all out. Saya punya uang ya selalu buat pelayanan semua. Semua uang yang kita miliki, anak kerja, saya mengajar, anak bekerja, ya habis buat pelayanan. Ya, ya buat bayar asuransi juga, ya buat bayar asuransi kesehatan, segala macam itu kan memang wajib. Di Belanda itu harus punya asuransi kesehatan. Hiduplah sederhana, saudara, bersahaja bersama dengan Tuhan Yesus. Ada kebahagiaan. Nanti kamu senang. Pak, kalau misalnya teman-temannya mewah, kita enggak pakai barang-barang begitu kan, ya jangan deket-deket sama mereka. Saya ngomong sama anak saya, dia anak-anak saya lagi lihat, temanku baru beli ini, temanku baru beli itu. Jangan deket-deket, nanti kamu iri kepengen. Lebih baik kamu tetap seperti sekarang ini, sederhana, cukup. Jangan pengen ini, jangan pengen itu. Ya kamu jauhi, kalau mereka lagi beli ini, beli itu, kamu minggir. Ya, lebih baik ya kamu tetap pelayanan, ya kamu juga support pelayanan kita. Nanti Tuhan, waktunya Tuhan pasti sediakan. Tapi jangan kepengen beli ini, beli itu. Makanya anak saya nurut ya, saudara ya. Nggak kepengen beli iPhone, nggak beli handphone pun belinya apa kemarin? Pokoknya yang Samsung yang bukan yang mahal, saudara ya. Yang simple, yang sederhana. Nah, itu saudara ya, belajar untuk hidup sederhana. Kalau ada lingkunganmu hidup yang nggak sederhana, bermewah-mewah, suka pamer, minggir, percaya saya, itu pengaruh yang tidak baik. Lebih baik kamu punya tabungan daripada punya harta benda buat dipamerkan. Lebih baik kamu berdiakonia, bersedekah, daripada punya harta benda buat dipamerkan. Karena disitulah segala kejahatan mulai. Disitulah iblis akan membajak hidupmu. Ya kan? Begitu kamu suka pamer, begitu kamu suka status sosial, maka setan lah yang akan mengambil alih hidupmu. Bukan Tuhan Yesus lagi. Bohong kalau kamu masih hidup bersama Tuhan Yesus ketika kamu masih suka pamer, kamu masih suka fashion show kalau ke gereja, masih suka apa namanya bergaya hidup mewah. Sungguh saudara, bohong. Ya, begitu kamu hidupnya bersahaja, kamu akan merasakan cintanya Tuhan. Kamu akan merasakan bagaimana Tuhan bekerja dalam hidupmu. Ya, coba deh. Ya, begitu kamu pamer-pamer, itulah saatnya Yesus ngamuk, saudara. Benar, saudara. Ketika Yesus ngamuk, mutung, saudara. Ya. Kamu, ketika iblis saja, kamu dia diam aja. Ketika iblis saja, kamu dia diam saja. Karena cinta uang akan segala kejahatan. Mamon itu yang bisa menggantikan Tuhan dalam hidupmu. Makanya, kita heran kamu tertimpa berbagai macam pencobaan, berbagai macam masalah. Nggak heran. Jangan salahkan Tuhan. Bukan Tuhan tidak mau bela kamu, lah Tuhanmu Mamon sekarang. Ya, kamu sudah menajiskan hidupmu. Ya, bukannya kamu menjaga hidupmu di dalam kekudusan dengan hidup bersahaja.
Saudara, hiduplah bersahaja. Ya, dengan demikian kamu akan menjaga hidupmu dalam kekudusan. Dan kamu akan menjadi teladan bagi orang-orang, bagi anak-anakmu. Dan hidupmu akan damai sejahtera. Sudah bersahaja, kamu lebih baik menabung, lebih baik kamu bersedekah. Ya, kalau ada orang yang bergaya hidup mewah, jangan dekat-dekat. Ya, haleluya, Tuhan Yesus memberkati.